Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk duduk bertemu di majelis di mushola yang insyaallah yang penuh barokah ini untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'an dan apa yang ada di dalamnya. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lebih-lebih lagi semoga kita bisa istiqomah untuk mendakwahkan Al-Quran ini kepada umat manusia semuanya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita, yang menjadi panutan kita. Semoga kita menjadi umat yang setia untuk melestarikan, menjaga sunnah-sunnahnya, untuk menjadikan beliau sebagai suri toladan, sebagai contoh, sebagai pedoman dalam setiap sisi kehidupan kita untuk menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Alhamdulillah, kemarin kita sampai ayat ke-6, sanuqri'uka fala tansa, dan kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dan kamu tidak akan lupa. Makanya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di awalnya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang bisa membaca dan menulis, dia ummi, tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika dibacakan kepadanya oleh malaikat Jibril Al-Quran, maka beliau mengikutinya sebelum malaikat Jibril selesai, ikut membacanya, karena takut kalau dia bisa lupa, karena dia bukan orang yang bisa membaca dan menulis, ummi. Makanya dalam ayat ini disebutkan sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakannya kepadamu wahai Muhammad dan kamu tidak akan lupa. Makanya dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha ayat 114 kemarin kita sudah sebutkan, wala ta'jal bil Qur'ani, jangan kamu tergesa-gesa dalam membacakan Al-Quran, min qabli ayyuqda ilaika wahyu,
sebelum selesai diwahyukan kepadamu Al-Qur'an ini, sebelum sempurna, sebelum selesai dibacakan kepadamu Al-Qur'an ini. Nah, kemudian wa qur rabbi zidni ilma. Nah, dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu untuk memahami Al-Qur'an ini dan menjelaskannya kepada umat manusia. Begitu juga dalam surat Al-Qiyamah, Nabi Muhammad SAW menggerak-gerakkan bibirnya ketika malaikat Jibril membacakannya Al-Qur'an. Maka ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan bibirmu karena ingin segera kamu membacanya. Padahal Al-Quran itu sedang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nabi menggerak-gerakkan bibirnya ingin mengucapkannya supaya tidak lupa. Maka oleh ayat ini kami akan membacakannya dan kamu tidak akan lupa. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sebenarnya kami yang mengumpulkan Al-Quran ini dan akan membacakannya kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika selesai kami membacakannya, malaikat Jibril menyampaikan kepadamu, maka itu ikuti bacaannya. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya di sisi kamilah penjelasannya. Yang menjelaskan secara detail, menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Dalam surat Al-Furqan ayat berapa ini? 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu mengatakan, kenapa Al-Qur'an ini kok tidak diturunkan sekaligus, satu kitab lengkap komplit sekaligus? Maka di antara hikmahnya Al-Quran itu diturunkan bertahap, berangsur-angsur. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami menguatkan hatimu. Hafalannya kuat, pemahamannya jelas. Warattalnahu tartila. Dan kami bacakan Al-Quran ini dengan pelan, dengan bacaan yang tartil. Orang yang membaca Al-Quran disunahkan bacaannya dengan tartil, dengan pelan, dengan jelas, dengan gamblang, dipenuhi hak-hak hurufnya sesuai dengan waqaf dan ibtida'nya, tajwidnya dengan baik. Nah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak kamu akan lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang-terangan dan apa yang disembunyikan, wa ma yakhfa. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pemahaman di sini. Yang pertama adalah engkau wahai Muhammad tidak akan lupa atas apa yang telah dibacakan kepadamu oleh malaikat Jibril dari Al-Quran, kecuali kalau Allah berkehendak kamu juga bisa lupa atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman yang kedua adalah engkau tidak akan lupa dari ayat-ayat yang muhak atau muhkamah yang tetap berlaku, tetapi engkau akan melupakan ayat-ayat yang dinasakh. Ayat-ayat dinasakh itu dihapus, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dihapus. Di antaranya adalah ayat rajam, di antaranya adalah ayat tentang hukum menyusui. Nah ini pemahaman yang kedua. Tapi pemahaman yang paling kuat adalah yang pertama tadi, bahwa kalau Allah berkehendak kamu juga bisa lupa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terang-terangan, yang nampak, dan apa yang disembunyikan, yang tersembunyi.
Kemarin kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini dan di seluruh alam semesta, di langit dan di bumi. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perbendaharaan hal-hal yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh percaya kepada orang yang mengaku-ngaku mengetahui tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi atau yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi yang di luar jangkauannya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dialah Allah yang mengetahui segala apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah sehelai daun itu jatuh kecuali Allah Maha tahu kapan dia jatuh, kenapa dia jatuh, di mana dia jatuh, kenapa dia jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah satu butir, satu biji yang berada di dalam kegelapan bumi, apakah itu basah atau kering, kecuali Allah sudah mencatatnya, takdirnya, ketentuannya, keadaannya. Allah Maha tahu. Kalau dalam surat At-Taghabun ayat keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di dalam dada kalian. Bahkan niat kalian sebelum kalian melakukannya Allah Maha tahu. Bahkan niat itu juga ada pahalanya, ada dosanya kalau kita berniat buruk, kalau kita mempunyai niat yang tidak baik. Nah, ini ayatnya banyak sekali tentang Allah Maha mengetahui. Kalau dalam surat Al-Haqqah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, kelak di hari kiamat semua akan ditampakkan. Tidak ada yang tersembunyi, sekalipun sekecil apapun perbuatan manusia dari pengetahuan, dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dari balasan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya, apa yang ada di langit dan di bumi. Nggak ada sekecil apapun, dimanapun kita berada, kapanpun, bersembunyi di dalam kegelapan bumi, di dalam bumi sekalipun, Allah Maha tahu. Kalau dalam surat Ibrahim, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Nah, illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Kemudian, dan kami akan mudahkan kepadamu wahai Muhammad jalan yang mudah. Nabi Muhammad SAW dulunya anak yatim, dalam keadaan susah, tapi kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diasuh oleh pamannya, kemudian bisa bekerja, kemudian menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi mudah hidupnya, menjadi mudah jalannya. Ketika berdakwah awalnya adalah susah, awalnya sulit mendakwai masyarakat yang jahiliyah, yang menyembah berhala, yang hukumnya hukum rimba. Nabi Muhammad SAW harus mendakwahkan tauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan segala jenis kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak masyarakatnya, bukan sesuatu yang gampang tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjuangannya, dengan usahanya, dengan jerih payahnya, bahkan terpaksa harus hijrah ke Madinah untuk bisa mendapat kemenangan yang besar tersebut. Nah, ini dari kehidupannya. Dan juga syariat Islam, dan kami mudahkan bagimu ya Muhammad, syariat Islam ini, agama ini yang paling mudah. Tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau dalam perjalanan bisa di jamak, di qashar. Kalau ada halangan bisa diqadha. Kalau terlupa bisa diqadha. Ada sholat khauf ketika dalam peperangan, bisa dengan berjamaah, bisa dengan segala keadaan dan kondisi. Puasa tidak bisa puasa, ada udzur, boleh berbuka, diganti dengan di hari yang lain. Ibadah haji hanya bagi yang mampu. Zakat yang punya harta sesuai dengan nisabnya, yang sudah memiliki nisabnya. Bahkan yang tidak punya malah diberi mendapat hak untuk mendapatkan zakat. Betapa mudahnya agama yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah difahami, mudah dimengerti, mudah diamalkan. Agama Islam ini sudah berapa? 1400 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang bisa diamalkan mudah ke seluruh penjuru dunia. Dari yang di negara subtropis yang ada saljunya, yang ada 4 musim, sampai di negara kita, negara yang tropis, negara Indonesia, kemudian sampai di ujung belahan bumi manapun, semua bisa dilaksanakan, nggak ada kesulitan, mudah dilaksanakan, mudah dilaksanakan. Wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan bagimu hidupmu wahai Nabi Muhammad SAW dan umatmu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sesungguhnya peringatan itu berguna kepada siapa saja. Karena agama ini sudah mudah, maka sampaikan agama ini, jadikan dia sebagai peringatan kepada seluruh manusia. Karena ini sesuai dengan aturan yang harus dilakukan oleh manusia. Makanya di dalam surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad untuk kamu menjadi susah. Bukan menjadi susah, bukan untuk semakin payah, bukan ingin mempersulit hidupmu, tapi justru untuk mempermudah, melapangkan hidup, mempermudah hidup. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya peringatan bagi orang yang takut. Nanti fadzakir in nafa'atid dzikra. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ada yang menafsirkan ini dua. Yang pertama, fadzakir in nafa'atid dzikra, maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat kepada siapa saja. Tapi ada yang menafsirkan, maka berilah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat ya sudah, nggak usah. Tapi yang berlaku ya secara umum. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu disuruh mendakwahkan agama ini kepada siapa saja. Bahkan orang yang sudah divonis untuk masuk neraka pun diberi peringatan, diajak untuk masuk Islam. Siapa contohnya? Abu Lahab. Ada surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia akan celaka. Berarti dia masuk neraka. Surat ini turun Abu Lahab masih hidup. Dan Nabi Muhammad SAW masih diperintahkan untuk mendakwahi Abu Lahab, pamannya sendiri itu, untuk masuk Islam.
Padahal sudah divonis bahwa dia itu tidak akan beriman. Kalau ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran ini bohong atau Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW, tinggal Abu Lahab masuk Islam, berarti Al-Quran salah. Ternyata tidak masuk Islam sampai akhir ayat. Begitu juga dengan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Nabi Musa diperintahkan, Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyinan, wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun, beri peringatan dia, ajak dia untuk beriman dengan kata-kata yang lemah lembut. Jahat, orang yang paling jahat di zamannya Nabi Musa, Fir'aun, yang membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup yang perempuan, menindas Bani Israel, merampas hartanya, memperbudak orang-orang Bani Israel. Faqula lahu qaulan layyinan, katakanlah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mungkin dia ingat, mungkin dia mau berpikir, mungkin dia mau sadar, atau mungkin dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sejahat-jahat apapun manusia, aslinya jahatnya itu di lisannya saja, zahirnya saja. Batinnya dia itu sadar bahwa dia itu lemah. Buktinya apa? Fir'aun sejahat-jahat manusia yang bahkan mengatakan di dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Di akhir hayatnya dia mengatakan beriman, tapi imannya sudah tidak diterima lagi. Kenapa? Karena nafasnya sudah ditenggorokan, tenggelam di Laut Merah. Baru dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Al-ana waqad asaita. Kenapa baru sekarang ketika nyawamu sudah ditenggorokan kamu mau beriman? Nggak bisa berlaku lagi. Nggak ada. Maka di antara syarat tobat, sebelum nyawa ditenggorokan. Kalau tobat nyawa sudah ditenggorokan, nggak berlaku. Begitu juga tobat ketika matahari sudah terbit dari barat, tidak berlaku juga. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu orang yang diberi peringatan itu ada yang mau dan ada yang tidak. Ada yang taat, ada yang membangkang. Tapi tugas Muhammad hanya memberi peringatan saja. Agama yang mudah, agama yang sangat memberikan kabar gembira, memudahkan. Orang menafkahkan satu, itu balasannya kok dilipat gandakan 10, 700 berlipat-lipat. Itu kan mudah. Agama yang mudah, kamu menafkahkan harta di jalan Allah, 1 biji balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berjuta-juta kali lipat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir tanaman, sebutir biji yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 butir. Berarti 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendaknya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendaknya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu samiun alim. Wasiun alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Orang yang tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti petunjuk, orang yang tidak takut. Inna fa'atid dzikra. Seperti Fir'aun sombong. Maka orang yang sombong hatinya mengikuti hawa nafsu, dia tidak akan bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-A'raf disebutkan sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang
takabur, yang sombong di muka bumi ini tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia tidak akan beriman, tidak mau mengikutinya. Wa iyyaraw sabilal rusdi la yattahiduhu sabila. Kalau dia tahu melihat jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan ketaatan, dia tidak mau mengikutinya. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattahiduhu sabila. Kalau dia melihat jalan yang bengkok, yang sesat, yang maksiat, dia malah mengikutinya. Nah, itulah kehidupan manusia di dunia. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Dan itulah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang sekelas Abu Jahal itu tidak tahu kebenaran Al-Qur'an? Tahu. Bahkan dia sering mendekati rumah Nabi Muhammad SAW di malam hari, mendengarkan Nabi Muhammad SAW ketika qiyamul lail. Nabi SAW qiyamul lail, sholat tahajud, membaca ayat-ayat Al-Quran. Abu Jahal sebengis-bengisnya, sejahat-jahatnya, kalau di siang hari menampakkan penentangannya kepada dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi di malam hari dia mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW, mengintip, ingin mendengarkan Al-Quran, dan dia sadar Al-Quran itu benar, indah, nyata. Digambarkan dalam surat Muhammad ayat 16, wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Jadi dia itu sembunyi-sembunyi ngintip ke rumah Nabi. Dan ternyata pembesar-pembesar Quraisy itu juga banyak yang seperti itu. Ada Abu Sufyan, tetapi Abu Sufyan akhirnya dia masuk Islam di Fathu Makkah. Ketika ketahuan oleh temannya, dia nguping mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa minhum may yastami'u ilaika, di antara mereka yang membangkang itu ada yang mendengarkan ayat-ayatmu, mendengarkan engkau membaca Al-Quran wahai Muhammad. Hatta idza kharaju min indik, ketika mereka keluar pulang setelah Nabi Muhammad SAW selesai qiyamul lail, pulang pagi harinya pulang, ketemu mereka sama-sama pembangkang di dalam siang harinya. Mereka mengatakan qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu, itu apa yang diomongkan Muhammad tadi? Padahal dia faham, padahal dia tahu artinya, padahal dia meyakini kebenarannya, aslinya dia sadar itu benar, tahu itu benar, tapi tidak mau mengakui kebenaran tersebut karena sombong. Ulaikal, kenapa mereka seperti itu? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang ditutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Kenapa mereka tidak mau kebenaran? Karena wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang kalau mengikuti hawa nafsu, contoh saja, orang sedang marah diingatkan bagaimanapun gak akan terima, karena tertutupi oleh hawa nafsunya, gak sadar. Setelah selesai reda marahnya baru sadar, ada pintu rumahnya hancur, pecah, ada kacanya pecah, ada piringnya berantakan, baru sadar, baru menyesal. Ketika sedang tertutup oleh hawa nafsunya, tidak akan bisa dia diberi peringatan, tidak sadar karena mengikuti hawa nafsunya. Maka berilah peringatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang, kita tidak tahu kepada siapa peringatan ini akan bermanfaat. Kadang-kadang kita anggap remeh orang itu, tidak punya kekuatan, atau orang yang rendahan, tapi justru manfaat ini dari situ. Nabi Muhammad SAW ketika sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, ini pemimpin-pemimpin kabilah, kalau mereka ini masuk Islam, maka seluruh anggota sukunya akan masuk Islam, maka banyak akan orang masuk Islam. Tapi ternyata ada Abdullah bin Umi Maktum, orang buta,
dengan tongkatnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat-ayat Al-Quran, ingin belajar Islam. Nabi bermuka masam. Nabi bermuka masam kepada orang buta. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Karena masih ingin mengharap keimanan orang-orang yang besar, yang punya banyak pengikut. Dan dia, Nabi Muhammad SAW, berpaling dari orang yang buta yang pengen mendapat hidayah ini. Anja'ahul a'ma. Karena datang kepadanya orang buta. Tidak tahu kita siapa, kepada siapa dakwah ini akan lebih bermanfaat. Dulu saya pernah ditugaskan di suatu daerah pedalaman. Ini berulang kali saya ceritakan. Ini banyak sekali kejadiannya, banyak sekali pelajarannya. Saya ditugaskan waktu itu tahun 2006 sampai 2009, berarti 3 tahun kurang. Daerah pedalaman di Mentawai itu. Setelah di sana yang kita rekrut adalah anak-anak muda yang lulusan SMA. Karena dari satu lembaga yayasan disekolahkan, dikuliahkan dari pedalaman itu, diberi ongkos, diongkosi, diantar perjalanan, naik pesawat, naik kapal ke Jakarta untuk dikuliahkan gratis, kuliah agama. Apa yang terjadi? Ada banyak, sekitar 6 atau berapa atau lebih. Begitu sampai di ma'hadnya, di ibaratnya pesantren itu, hanya baru sehari mereka di situ, sebagian besar langsung pulang. Balik lagi ke bandara, naik pesawat lagi pulang. Hanya tinggal 2. Yang itu pun belajar di situ. Dan ya setelah pulang mereka juga nggak mendakwahkan ilmunya. Ternyata dari yang berpendidikan yang kita harapkan bisa menjadi penerus dakwah di situ, malah tidak berhasil. Dan ada satu teman saya yang di daerah pedalaman sih. Jadi dalam setahun atau ya setahun lebih lah, kan kemudian dievaluasi ada berapa orang yang masuk Islam. Jadi dalam jangka setahun lebih itu sekitar 50 orang masuk Islam. Itu dari seluruh beberapa orang yang ditugaskan di situ, dai yang ditugaskan di situ. Saya ingin menceritakan salah satu teman saya yang di pedalaman sekali. Itu saking semangatnya, ketemu siapapun yang non muslim, karena kan mayoritas non muslim. Ketemu siapapun yang non muslim, dia ajak untuk masuk Islam. Pak, masuk Islam, kok kenapa enggak mau masuk Islam? Didakwahi. Bahkan ibaratnya pembesar gerejanya itu diajak masuk Islam, enggak takut. Nah, salah satu yang masuk Islam itu adalah ada pemuda ya umur belasan tahun, antara 18 atau 19. Orang pedalaman itu, kalau kita kan kalau di sini lihat orang pergi ke Jakarta, mungkin belum semuanya pernah pergi ke Jakarta. Kalau kita di sini, kalau di sana yang di pedalaman, mungkin selama seumur hidupnya ada orang itu nggak pernah pergi ke kecamatan. Selama hidupnya dia itu tinggal lihat di kampungnya, nggak pernah pergi ke kecamatan saja, nggak pernah. Maka di pelosok itu ada seorang pemuda itu masuk Islam, belum sunat. Baru setelah itu ada dokter PTT yang di pedalaman itu ada mengadakan sunatan massal, baru disunat di situ. Nggak tahu apa-apa. Lalu banyak diskusi dengan teman saya ini yang mengajarkannya, yang memotivasinya untuk masuk Islam. Padahal dia pendidikannya SD, kerjaannya ke ladang. Nggak tahu dunia luar, tapi karena hidayah ini masuk kepadanya dan dia pengen belajar terus, dan dia mau belajar ke daerah yang lebih banyak ilmu agamanya, ke pesantren, kemana, jauh sekali, harus nyebrang dari pulau itu ke Padang, ke Sumatera Barat, dan dia tidak diizinkan karena seluruh keluarganya non muslim, dan dia anak paling besar yang laki-laki, jadi tulang punggung untuk membantu bapaknya di ladang, ke hutan kerjaannya. Baru setelah bapaknya itu meninggal dunia, dia memutuskan untuk pergi ke pesantren. Umurnya sudah 20-an berarti. Pendidikannya hanya SD.
Nggak kita harapkan kan, karena yang kita anggap yang bisa kita kader itu orang anak-anak yang lulusan SMA, jadi kita kuliahkan. Ternyata yang lulusan SD ini ke pesantren menghafal Al-Quran, kemudian balik lagi ke situ ditugaskan oleh salah satu lembaga lain berdakwah di situ, kemudian belajar lagi ke berbagai pondok pesantren, bahkan dalam ceritanya dia berhasil mengislamkan ratusan orang. Sekarang dia menjadi pengasuh rumah Quran di salah satu kota di Lampung. Kita tidak tahu dari mana hidayah itu bisa menjadi manfaat bagi kita, dan itu terjadi. Sanukri wa nuyassirukal yusra fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan, karena peringatan itu berguna. Tadi ada penafsiran yang mengatakan ya berilah peringatan kalau peringatan itu berguna kepada orang yang mau menerima peringatan itu, kepada orang yang menerima dakwah itu. Karena ada orang, kalau dalam surat Al-Baqarah 1-5 kan sifat orang beriman, 6 dan 7 adalah sifat orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi kalian, apakah kalian beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Berarti peringatan bagi mereka juga tidak bisa dijawab. Tapi ya itu tadi, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Firaun tidak mau beriman, tapi tetap Nabi Musa disuruh berdakwah. Nabi Muhammad SAW tetap disuruh mendakwahi pamannya Abu Lahab, walaupun sudah ada surat yang mengatakan Abu Lahab itu masuk neraka. Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ada tutupnya, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Nah, ini baru dibahas siapa yang mau mengikuti petunjuk, siapa yang mau diberi peringatan, siapa yang mau beriman, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau mendapat petunjuk, yang mengikuti petunjuk yang disampaikan adalah orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala orang yang takut itu, kalau di dalam surat Al-Waqiah, lahul jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah itu 2 surga. Kalau dalam surat Al-Mulk, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, karena belum melihatnya, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Surat Al-Mulk ayat 12. Kemudian tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, kemudian endingnya bahwa yang takut kepada Allah adalah ulama dunia maupun ulama akhirat. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Di bumi ini ada manusia yang bermacam-macam, ada binatang yang juga bermacam-macam, ada binatang ternak yang bermacam-macam warnanya, begitu juga itu ciptaan Allah. Kalau kalian mempelajari itu, mendalami itu, meneliti itu, akan membuat satu kesimpulan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Yang di ayat sebelum ayat ini adalah tentang ilmu pengetahuan dunia, ilmu kauniyah. Apakah engkau ahli geologi, apakah astronomi, atau biologi, atau fisika, atau matematika? Kalau kalian mendalami itu dengan sungguh-sungguh, kesimpulannya hanya satu. Pasti alam semesta ini ada yang menciptakan, dan dia akan takut kepada Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha pengampun. Dan ayat-ayat berikutnya adalah tentang ilmu dan amal akhirat atau agama. Maka ulama di sini yang dimaksud adalah bisa ulama dunia, bisa ulama agama yang mendalami ilmu-ilmu agama. Sayadzakaru mayyasha. Kelak yang akan takut ya orang-orang yang mau beriman, yang mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang-orang yang menjauhinya, tidak mau beriman adalah orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada beberapa sebabnya. Mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka menyombongkan dirinya, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang yang kelak akan masuk disiksa dalam api yang sangat besar, api di neraka Jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak hidup, tidak mati. Kenapa? Kan kita tahu kalau nggak hidup ya mati. Ini nggak, tidak hidup, tidak mati. Karena dia disiksa dengan adab yang harusnya orang itu mati, dibakar dengan api yang sangat narul kubra. Api di dunia ini, seluruh panas yang ada di dunia ini dikumpulkan, dibanding api yang ada di akhirat, di neraka kelak, hanya ada dalam riwayat 1/70. Di akhirat 70 kali lipatnya. Ada dalam hadis yang lain 100 kali lipatnya. Satu bagian ditimpakan di seluruh dunia ini, di alam semesta ini. 99-nya masih disimpan untuk menjadi siksaan di hari kiamat, di akhirat kelak. Alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, makanya orang-orang yang disiksa itu saking menyesalnya mereka minta kepada malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Penjaga neraka. Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Surat Az-Zukhruf ayat 77. Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Kata orang kan, kalau kamu maksiatnya keterlaluan, berlebihan, kamu dilemparkan neraka, kelewat sampai ke surga. Enggak ada kelewat. Bahkan kamu akan masuk di situ tidak hidup, tidak mati. Bahkan orang yang sudah masuk ke situ bilang kepada malaikat Malik, kami, wahai malaikat Malik, bunuh saja kami. Masuk kami gosong, mati saja, biarin. Biar Tuhanmu yang membunuh kami, biarkan kami mati saja. Kalau mati nggak merasakan apa-apa. Maka dijawab oleh malaikat Malik, qala innakum makithun. Kamu kekal masuk di dalamnya, nggak bisa keluar. Bahkan ketika kulitmu hangus, kamu akan diganti kulit yang baru. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam
neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulitnya itu hangus, mateng, gosong, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadukul azab, supaya dia merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Itulah orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Bahkan digambarkan kalau dalam surat Al-Isra ayat 97, wa may yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Sedangkan wa may yudlil falang tajidalahum auliya'a min duni. Barang siapa yang disesatkan, mereka tidak akan mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. Kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat diseret dengan wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, tuli. Ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam. Setiap apinya mau padam karena banyaknya yang masuk neraka, kullama khabat zidnahum sa'ira. Api yang mau padam dinyalakan lagi, ditambah nyala apinya, nggak ada habisnya. Bahkan yang kelak yang di dunia mengatakan kami menyembah berhala, patung itu supaya kelak di hari kiamat menjadi syafaat yang bisa melindungi kami, menjadi perantara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, hasabu jahannam, akan jadi bahan bakar di dalam neraka jahanam. Makanya antum laha warin, kamu semua akan masuk di dalamnya. Orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah berhala. Makanya kita diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Yaitu batu itu yang disembah selama di dunia, dijadikan bahan bakar api neraka. Tsumma la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak hidup, tidak mati. Kemudian disebutkan lagi sifat orang-orang yang taat, yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, ini ada beberapa penafsiran. Yang penafsiran pertama yang biasa disampaikan ketika Idul Fitri. Ya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang telah menunaikan zakat, membersihkan jiwanya, membersihkan hartanya, membayar zakat fitri. Wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya, takbiran, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, kemudian salat Idul Fitri. Itu rangkaian orang ketika mengikuti hari raya Idul Fitri. Kalau dalam surah Idul Adha, surat inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Urut-urutannya seperti itu. Kalau ini pertama penafsirannya adalah tentang Idul Fitri. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, kemudian menyebut Tuhannya, takbiran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fasalla. Tapi ada penafsiran yang lain yang lebih umum. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, berwudu. Wa dzakara isma rabbika, takbiratul ihram. Fasalla, kemudian salat. Nah, salat yang di sini adalah yang dimaksud salat 5 waktu. Berarti ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Nah, dan di sini tazakka, qad aflaha man tazakka, tidak disebutkan apakah hanya membersihkan dirinya
atau juga membersihkan hartanya. Kalau harta berarti ini berkaitan tentang zakat. Nah, tadi ada yang menganggapnya sebagai, kalau penafsiran pertama tadi sesuai dengan zakat fitri atau zakat mal juga. Maka zakat itu salah satu fungsinya adalah mensucikan. Dalam surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Siapa? Orang Islam yang punya kewajiban zakat. Apa fungsi zakat itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan berdoalah, doakanlah mereka. Sholli itu sholawat, itu artinya doakan mereka. Jadi ketika kita menyerahkan zakat, orang yang diserahi zakat mendoakan orang yang menunaikan zakat. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu bagi mereka wahai Muhammad itu memberi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Khud min amwalihim shadaqatan, ambil dari mereka bagian hartanya 2,5% kalau harta zakat mal, begitu juga 2,5 1 so' untuk zakat fitri. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan apa? Membersihkan hartanya dari hal-hal atau dari penghasilan yang belum suci. Penghasilan kita masih tercampur dengan hal-hal yang kadang subhat, yang kadang-kadang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hartanya. Atau membersihkan jiwanya. Jiwa siapa? Jiwa orang yang menunaikan zakat. Berarti muzaki, yang memberikan zakatnya. Dari apa? Dari sifat egois, individualis, pengen menang sendiri, pengen menguasai hartanya sendiri. Ada hak dari orang lain yang harus engkau tunaikan. Begitu juga mensucikan jiwa orang yang diberi harta, mustahik, orang yang diberi harta. Kenapa? Kalau terjadi ketimpangan dalam masyarakat, yang satu kaya raya, yang satu miskin, pasti ada kesenjangan, maka orang yang miskin ini hatinya bisa kotor. Kotor oleh apa? Hasad, dengki. Dengan zakat ini membersihkan jiwanya dari kedengkian, dari hasad, dari iri, dari hal-hal yang merusak dalam hubungan bermasyarakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, dan menunaikan sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya, itu idealnya, itu yang bagus, itu yang selamat. Tapi kemudian disebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kalian malah mencintai atau lebih memilih kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih berat dengan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu, negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itulah sifat manusia. Orang mementingkan kehidupan dunia. Maka dalam surat An-Nisa ayat 134, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia saja, padahal di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Dalam surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala, dan tidaklah seseorang itu akan mati kecuali atas izin Allah dengan kitab yang sudah ditentukan.
sudah ada ajalnya. Wa may yurid tsawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa ingin balasan di dunia saja, kami beri dia balasan di dunia. Jadikan hidupnya senang, mulia, nyaman, kaya raya, sehat. Wa may yurid tsawabal akhirah nu'tihi minha. Tapi barang siapa yang ingin mengharapkan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat, kami berikan keselamatan itu dengan usahanya, dengan amal solehnya. Wa sanajzis syakirin, dan kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu Islam bagaimana? Apa yang diperintahkan oleh agama Islam? Carilah kehidupan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah apa-apa yang Allah kepadamu dari negeri akhirat, itu tujuan utamamu. Dunia wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Seakan-akan dunia itu ya boleh dilupakan, tapi jangan dilupakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi orang kenapa sukanya dunia? Ya karena dunia itu yang ada sekarang, yang segera, yang lebih cepat didapatkan, yang lebih dekat dengannya. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang cepat ini, yang sementara ini, yang duluan ini, ajjalna lahu fiha, kami berikan baginya, kami segerakan nikmatnya di dunia ini. Mana sya'u, sebanyak apapun yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, berapapun banyaknya. Maka orang paling kaya di dunia malah orang non muslim, paling kaya bukan orang beriman. Diberikan kekayaan, kenikmatan dunia, kesenangannya, kemewahannya, kemegahannya. Ajjalna lahu fiha ma nasya, kami segerakan baginya kenikmatan itu sebanyak apapun yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa saja yang kami kehendaki. Maka tidak semua orang kafir itu senang. Kafir melarat juga banyak. Yang tidak beriman sengsara juga banyak. Liman nurid. Tsumma, nah ini yang di akhirat. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kelak di akhirat kami jadikan baginya jatahnya di neraka jahanam, dimasukkan ke dalamnya. Madmumam madkhura, dengan hina, dengan terusir. Jadi ada kesenangan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak beriman. Maka kebahagiaan dunia, kemewahan, harta bukan tolak ukur bahwa orang itu benar. Bukan tolak ukur bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai adalah orang yang mengikuti jalannya, yang taat dengan perintahnya, yang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang beriman kadang-kadang masih mementingkan dunia ini, mementingkan kehidupan yang sementara ini. Di antaranya adalah ketika beramal untuk dunia, untuk akhirat, kadang-kadang masih kepikiran ingin mendapatkan dunia. Katanya sedekah tapi minta balasan yang lebih berlipat ganda. Hitung-hitungan, oh saya kalau sedekah segini maka nanti akan kembali sekian, berlipat ganda. Maka diingatkan dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi pengen mendapat,
balasan yang lebih banyak dari manusia. Makanya di antara ciri dari orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Insan, yaitu orang-orang yang memberi nafkah kepada orang lain, orang miskin, fakir miskin, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang ditawan dengan sukarela, dengan kesenangan, dengan gembira, dengan kecintaannya, suka memberi, suka berbagi. Lalu dijelaskan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kepada kalian, memberi makan kalian itu hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, tidak kami ingin pengen mendapat balasan, bahkan ucapan terima kasih, wala syukur. Tapi kan kadang-kadang orang memberi sesuatu, didoakan ya, saya pengen sehat, keluarganya, bapaknya, anaknya, semuanya pengen didoakan. Bukannya tidak boleh, tapi tingkatan yang paling tinggi adalah ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan ucapan terima kasih pun dia tidak mengharapkannya, apalagi balasan. Tapi kalau mereka dengan sukarela ingin mendoakan, silakan saja. Tapi dengan embel-embel ingin didoakan, nyumbang sekian, dibacakan ini didoakan. Nah, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Sesungguhnya kami memberi kepada kalian hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu negerinya yang lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Kalau dalam surat Ad-Duha walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu lebih baik dari yang duluan. Ada penafsiran bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Atau penafsiran yang kedua kalau dalam surat Ad-Duha itu kesudahanmu, endingmu adalah lebih baik dari yang dulu, yang pertama. Kemudian inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya ini semua peringatan ini atau surat ini keseluruhan, ada beberapa penafsiran. Yang pertama, seluruhan isi dari surat Sabbihisma rabbikal a'la ini ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab siapa? Sufi Ibrahim wa Musa. Kitab-kitab suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf kitab Nabi Musa alaihi wassalam. Kenapa disebut Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Ada yang menafsirkan Nabi Ibrahim ini untuk menunjukkan kepada umat yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu kepada umat yang ahli kitab, yang membaca dan menulis. Maka berlaku peringatan itu kepada siapa saja, kepada orang-orang ahli kitab maupun bukan ahli kitab, bahkan kepada orang-orang yang musyrik. Maka sesungguhnya peringatan ini di dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la sudah ada di kitab-kitab sebelumnya, yaitu diantaranya di kitab suhuf, lembaran-lembaran kitab di zaman Nabi Ibrahim, dan kitab Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Berarti kita selesai membahas surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la.
Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan. Berarti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.